warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Qoribatun Nasiha dengan NIM 058385327 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kenapa kita harus membahas ini? Yang pertama, untuk memahami hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Yang kedua, menjelaskan fungsi filsafat ilmu dalam pendidikan. Dan yang ketiga, menganalisis penerapannya dalam kehidupan kita. Lalu, filsafat ilmu itu apa sih? Filsafat ilmu adalah cabang ilmu hakikat pengetahuan yang dimana dengan mempelajarinya kita dapat memperoleh cara untuk metode-metode mendapatkan ilmu pengetahuan serta mengetahui nilai serta manfaatnya dalam kehidupan kita. Pendidikan yang bermakna dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat penerapan pemikiran filosofis dan kritis ya. Ketika pendidikan mengajarkan peserta didik untuk berpikir kritis, bertanya, menganalisis, dan mencari bukti, mencari solusi untuk itu, filsafat sangat bermanfaat untuk berkembangnya pendidikan. Contohnya, siswa atau mahasiswa diajarkan untuk mempertanyakan suatu teori, mencari bukti dan mengevaluasi suatu masalah secara logis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sarana berkembangnya pemikiran ilmiah dan filsafat ilmu. Dengan demikian, hubungan filsafat ilmu dengan pendidikan itu sangat saling mendukung karena mereka itu sangat timbal balik dan memperkuat satu sama lain. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat membantu pendidikan dalam memperoleh suatu tujuan, suatu ilmu yang bisa dibilang akurat. Karena di dalam filsafat ilmu ada yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimana ontologi itu akan membahas tentang apa yang akan dipelajari, epistemologi, metode apa yang akan dijalani, dan aksiologi adalah sebab akibat dari apa yang kita pelajari, yaitu manfaatnya apa. Pertama, ontologi. Ontologi ini menjelaskan tentang apa yang harus dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu membedakan apa itu hakikat untuk peserta didik, tujuan pendidikan, serta apa yang harus mereka pelajari. Contohnya, pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan keterampilan siswa. Yang kedua, epistemologi, yang membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, serta cara memperoleh ilmu yang benar. Contohnya, guru menggunakan cara untuk diskusi, bereksperimen, atau menganalisis agar siswa dapat memahami ilmu secara mendalam materinya. Yang ketiga, aksiologi, membahas tentang nilai dan manfaat dari ilmu tersebut. Dalam pendidikan, ilmu harus memberikan manfaat dalam kehidupan kita yang akan digunakan secara tanggung jawab. Contohnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran akan membantu proses belajar dan tidak disalahgunakan. Dengan artian kita harus menggunakan semua fasilitas atau kemajuan teknologi yang sekarang biasanya digunakan dengan bijak juga. Contoh konkret dalam ilmu pendidikan yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Pemerintahan menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman agar pendidikan tetap relevan. Yang kedua, dalam kurikulum tidak hanya menekankan hafalan, tapi juga cara berpikir logis, sistematis, dan kreativitas komunikasi siswa. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Guru menerapkan metode belajar aktif seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan praktik langsung agar siswa lebih memahami materi. Sebagai contoh, guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga masuk lebih dalam ke dalam dunia siswa, berdiskusi, sehingga mereka belajar berpikir logis dan kritis. Filsafat ilmu dalam pendidikan ini sangat berperan penting sekali untuk memperkuat ilmu pendidikan.
Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi ilmiah, lebih bermakna, dan juga bernilai. Selain itu, filsafat ilmu juga membantu pendidikan untuk menjadi alat analisis dengan metode-metodenya, yaitu diantaranya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan adanya sistem timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, diharapkan pendidikan dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Jadi, kesimpulan singkat dari saya, pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah, filsafat tanpa pendidikan akan kehilangan makna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.